Banjir. Banjir nggak, Mbak? Ya banjir. Banjir seberapa? Di sawah segini aku nyulam tuh. Kalau mau ke parit jebur jatuh. Hah? Ya nggak bisa, nabur nggak bisa, itu tuh harus pakai alat mesin itu. Ya, nyedot pakai air itu. Banyak yang nabur gagal sekarang banjir. Sampai sekarang petani itu kita merasakan susah, Pak. Sampai bulan sekian kita masih ngambur itu. Nah, petani masih bertanam. Itu susahnya. Gara-gara air ini sudah 15 tahun ada. Kita ini tidak digali sama pemerintah itu. Ini terutama air ini, Pak. Karena pendangkalan di sini kan sampai sana nggak bisa ini, air itu nggak bisa lancar. Karena udah dangkal ya? Dangkal, Pak. Sampai ditembus, digali sampai 24. Karena apa? Pendangkalan, kita buang air kan susah. Gitu loh. Kecamatan Ersugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selalu menjadi perhatian semua pihak karena tempatnya yang unik dan dikepung banyak sungai, membuat Ersugian seperti sulit berkembang karena terkendala oleh infrastruktur. Pada musim penghujan seperti saat ini yang dibarengi dengan air pasang tinggi, membuat warga Ersugian kesulitan menanam padi pada musim tanam. Begitupun ruas jalan di beberapa desa putus karena luapan air dari saluran pedesaan yang mulai dangkal. Begitu juga saluran drainase utama atau SDU dan saluran tersier. Sejumlah saluran yang menjadi urat nadi warga Ersugian rata-rata sudah dangkal, sehingga ketika curah hujan tinggi dan air pasang meluap, air masuk lokasi pemukiman warga tidak bisa segera surut, melainkan menggenang bahkan membuat jalan antar pedesaan hanya terlihat luapan air. Ini sekitar 2 kilo jalan ini yang rusak seperti ini. Memang hujan besar, pasang besar, jadi terjadi genangan air yang tidak bisa surut ya. Pasangnya besar, hujannya besar. Ya begini. Nasib di Ersugian memang sugih air ya. Jalan pun putus sehingga menyulitkan warga yang hendak pergi ke pasar atau keperluan lain. Karena kondisi yang serba darurat itu, warga melalui sejumlah kepala desa mengusulkan ke Dinas PU Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melakukan normalisasi saluran pedesaan. Usulan itu pun langsung disetujui mengingat Ersugian merupakan bagian dari lumbung pangan dan kondisi infrastruktur jalan juga rusak parah. Jadi sekarang sudah mulai pada nanam semua? Ya, mulai, Pak. Nah, bahkan yang kemarin yang nabur yang gagal itu kan dimulai lagi, mulai tabur kan. Gagal itu karena banjir? Banjir ya, karena banjir. Jalan putus? Jalan-jalan ke sawah tuh hancur, Pak. Bahkan jalan desa pun ada yang rusak kan. Rusak ya. Karena air tidak bisa keluar ya. Air tidak bisa keluar. Di perumahan pun banjir. Itu berapa meter ya jalan pengerukan itu? Pengerukan itu lebarnya, Pak? Panjang. Panjangnya berapa kilo? Kalau kanan kiri, Pak ya. Kanan kiri itu dihitung 16 kilo, Pak. Oh, 16 kilo. Dangkal, Pak. Jadi air tuh nggak bisa ini kan. Jadi ada pengerukan ya separuh lebih lah yang dapatnya yang bersih itu, Pak. Jadi air itu lancar. Lancar. Karena memang dangkalnya sudah tinggi ya. Dangkal. Tapi ini rata-rata semuanya seperti itu ya, meluap ya di Ersugian ya? Ya rata-rata lah ini, rata-rata di Ersugian meluap. Apalagi yang di 27, 29 tempo hari kayaknya air nggak bisa keluar itu. Ya, daerah situ pun sama. Sama ya? Sama juga, Pak, kayak ini, Pak. Cuman kan kalau di sana kemarin waktu naburnya dia lebih cepat, jadi padinya tuh. Kalau di sini kan agak lambat, jadi banjir. Tapi jalannya kelihatan waktu itu putus semua di jalan-jalan di jalur 29 itu. 29 banyak yang putus, Pak. Banyak yang putus ya? Iya.
karena air tuh nggak bisa keluar dari apa lokasi kan, tempat dari ini kan halaman. Kurang lebih 1 minggu pengerukan atau normalisasi sungai dilakukan. Warga menyambutnya gembira dan merasa terbantu. Meskipun belum sepenuhnya normal karena air pasang pada bulan ini merupakan puncak pasang, bahkan meluber sampai ke lokasi pemukiman. Banyak yang nabur gagal sekarang banjir sih. Ada yang 2-3 kali naburnya. Kalau aku alhamdulillah cuma sekali nabur. Udah nyulam segini airnya di sawah juga. Setelah dibangun ini gimana? Sudah dipupuk. Ada perubahan kan, airnya agak ngalir. Ya siapa tahu nanti ada tambahan lagi untuk sebelahnya kan lebih oke gitu, Bang. Ya harapan saya digali sepenuhnya, Pak. Oh gitu. Ya sampai SDU juga digali, SPD, terus tersier, persawahan, semua, Pak. Jadi persoalan air sekian itu sebenarnya persoalan air ya. Air, Pak, benar. Ini upaya masyarakat, petani untuk menanam padi. Tetapi kan air kan selalu menggenang sehingga sulit. Petani menanam padi itu dengan sistem tabela atau tabur benih langsung. Kalau menabur benih langsung dalam kondisi banjir tentu tidak memungkinkan karena padi bisa benihnya itu bisa busuk, tidak bisa tumbuh. Nah, sehingga di sini terutama di daerah yang ujung sini itu sulit untuk menanam padi, itu sulit karena air selalu menggenang, tidak bisa keluar. Ketika air pasang masuk, begitu dia surut itu nggak bisa keluar airnya. Tidak bisa keluar ya. Airnya nggak bisa keluar. Makanya petani sekarang melakukan upaya untuk nyedot, pakai mesin sedot ini. Sedot dari lahan pertanian ke sungai atau saluran. Tetapi kondisi saluran ini airnya kan lebih tinggi daripada sawahan, sehingga tidak memungkinkan untuk nyedot. Itu bisa kembali lagi ke sini. Sehingga ini susahnya petani untuk wilayah Desa Margatani ya, Arsugian. Dan kondisi seperti ini hampir setiap desa mengalami karena karena pasang cukup tinggi atau curah hujan cukup tinggi sehingga beberapa jalan atau ruas jalan putus, termasuk di depan sana itu juga putus, jalan ke sawah putus, jalan ke desa juga banyak yang putus karena air meluap. Nah, ketika air meluap dia surutnya susah karena saluran pedesaan salurannya banyak yang sumbat, dangkal. Nah, baru saat ini baru digali. Jalan putus karena air meluap. Ini air juga tidak bisa langsung surut karena saluran ini dangkal, ya. Sehingga untuk masuk ke SPD atau saluran pedesaan ini memang harus digali sehingga air di sini bisa langsung keluar melalui saluran pedesaan atau SPD. Para petani yang pada pekan lalu sempat gagal tanam padi karena banjir, saat ini berangsur-angsur mulai bisa menanam. Sejumlah warga kepada Sumex Minggu menuturkan sebaiknya pengerukan dilanjutkan sampai pergantian tahun 2023. Hal itu karena hampir sebagian besar wilayah air Sugian tidak ada yang tidak hancur jalannya atau tergenang persawahannya. Jika petani lancar, warga pun akan sejahtera. Di lahan tidur sawahnya dengan salurannya lebih tinggi saluran sehingga ini tidak bisa kering, nggak bisa ditabur atau digarap. Ini juga masih separuh ini juga nggak bisa digarap. Ini biasanya disedot dulu dengan mesin penyedot, tetapi karena pasang ini tinggi sehingga nggak bisa disedot, tidak bisa dikeringkan.